Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang ujian doktor terbuka dinyatakan dibuka. Selamat pagi Bapak Ibu peserta yang saya hormati. Promovendus Bertuah Agustina Manik, M. Master of Theology. Mahasiswa angkatan tahun 2018-2019 telah menempuh ujian doktor tertutup dan dinyatakan lulus. Untuk itu, Promovendus diperbolehkan menempuh ujian doktor terbuka di hadapan para penyangga dan undangan akademik. Seorang doktor selain dapat menghasilkan disertasi dengan benar dan handal, juga harus dapat mempertahankan disertasi tersebut terhadap berbagai sanggahan. Untuk itu, perlu dilaksanakan ujian doktor terbuka di hadapan para penyangga dan undangan akademik. Para penyangga serta promotor dan kopromotor dalam ujian doktor terbuka ini dimohon memberikan penilaian mengenai alur pikir ilmiah Promovendus dalam mempertahankan disertasinya terhadap berbagai sanggahan, sumbangan terhadap bidang ilmu dan atau nilai penerapannya. Sedangkan jawaban pertanyaan dari para undangan akademik dapat sebagai bahan pertimbangan penilaian. Penilaian panitia ujian doktor terbuka ini akan dijadikan dasar penetapan predikat doktor, yaitu predikat memuaskan dengan nilai 3,00 sampai 3,50, predikat sangat memuaskan 3,51 sampai 3,75, predikat dengan pujian atau cum laude 3,76 sampai 4,00. Khusus untuk predikat dengan pujian, sesuai dengan Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga nomor 5 tahun 2019 dengan masa studi tidak lebih dari 4 tahun. Tanpa mengurangi hak para penyangga dan undangan akademik, maka seyogianya sidang ini tidak menjadi ajang diskusi mengenai materi dan analisis statistik disertasi yang telah diputuskan dan disetujui oleh panitia ujian doktor tertutup. Karena banyaknya penanya yang ingin menggunakan kesempatan ini, maka saya mohon kesediaan Bapak Ibu penanya, baik penyangga maupun undangan akademik, untuk membatasi waktu dan jumlah pertanyaan sehingga diharapkan semua penanya mendapatkan kesempatan. Saudara Promovendus Bertuah Agustina Manik, Master of Theology, saya minta datang di hadapan sidang ujian ini dengan maksud agar saudara dapat mempertahankan disertasi saudara terhadap sanggahan para penyangga. Sebelum kesempatan ini diberikan kepada saudara promotor, saya ingin bertanya kepada saudara Promovendus, apakah saudara pada saat ini merasa sehat jiwa dan raga serta telah siap untuk diuji? Sehat, Pak. Siap untuk diuji? Siap. Oke. Sebelum kesempatan bertanya bagi para penyangga, saya persilahkan kepada Promovendus untuk menyampaikan secara ringkas substansi disertasi yang telah dibuat, maksimal 7 menit. Selamat pagi dan salam damai sejahtera buat kita sekalian. Salam hormat bagi para dosen, profesor, para undangan akademik, dan juga para undangan yang lainnya. Tema daripada disertasi saya adalah dari traumatis menuju harmoni sosial, refleksi pengalaman penyintas pengeboman gereja 13 Mei 2018 dari perspektif Peter Berger dan Thomas Lockman. Latar belakangnya saudara tentu karena ada keprihatinan bahwa intoleransi agama begitu terjadi di Indonesia, dan itu sudah data-data saya berikan akan persoalan intoleransi agama. Walaupun seorang yang bernama William Cavanaugh, The Myths of Religion Violence, mengatakan tidak mungkin, itu hanya mitos saja karena banyak yang melatar belakangi terjadinya intoleransi agama. Oleh karena itu melalui kasus pengeboman gereja 13 Mei 2018 dan pengalaman penyintas menjadi refleksi atas relasi agama tersebut. Kejadian ini memang di Surabaya dan di Jawa Timur. Jawa Timur pernah mempunyai tingkat yang tinggi terhadap intoleransi agama, berubah-ubah memang tiap tahun di dalam penyelidikannya. Rumusan masalahnya adalah dua hal: bagaimana intoleransi agama melalui pengeboman gereja dieksternalisasi, diobjektivasi, dan diinternalisasi oleh korban pengeboman dari 3 gereja. Hal yang kedua
adalah bagaimana eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi itu dari sisi korban pengeboman menghasilkan konstruksi realitas baru pasca pengeboman. Tujuan penelitian ini jelas sekali adalah untuk kita punya pandangan yang komprehensif mengenai intoleransi antar agama. Bagaimana sikap umat Kristen terhadap umat Muslim secara khususnya sehubungan dengan pengeboman tahun 2018 melalui berbagai analisis dan informan yang didapat dari informan, kita dapat memperoleh gambaran secara komprehensif sehubungan dengan relasi agama tersebut. Melalui konstruksi Peter Berger dan Thomas Lockman, maka proses-proses terjadinya intoleransi dapat dijabarkan secara komprehensif dan dampak yang dihasilkan dalam konstruksi masyarakat. Manfaat penelitian ini ada dua hal, yaitu secara teoritis, yaitu menggunakan teori daripada Peter Berger Lockman ini dengan peristiwa pengeboman 13 Mei 2018, terutama kepada 3 gereja dan para penyintas yang bisa menjadi informan. Yang kedua, manfaat dari praktisnya adalah supaya kita merindukan keharmonisan, apalagi dalam relasi antar agama, supaya hal ini menjadi suatu peringatan bersama. Tinjauan pustaka, saudara, saya melihat dari 3 hal utama dalam tinjauan pustaka, yaitu relasi antar agama dengan intoleransi, relasi antar agama dengan radikalisme, relasi antar agama dan juga paham multikulturalisme. Dalam penelitian itu menarik sekali. Bukan hanya di Indonesia, misalnya di Pakistan, sehubungan dengan masalah-masalah budaya, imigrasi. Lalu ada solusinya. Mereka katakan dengan ini secara singkat adalah revolusi budaya. Revolusi budaya adalah menghargai budaya satu dengan yang lain. Melalui penelitian yang lain lagi di Nigeria, ternyata intoleransi agama itu bisa berdampak kepada dunia pendidikan. Ketika dikatakan bahwa itu adalah pendidikan barat, maka terjadi satu diskriminasi. Oleh karena itu dianjurkan oleh penulis revolusi agama. Revolusi agama itu adalah menempatkan tidak ada agama yang superior dibandingkan dengan agama yang lain. Dengan konsep seperti itu akan terjadi harmonisasi. Kalau dari penulis Indonesia, pandangan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika itu udah paling yang luar biasa. Oleh karena itu, penggunaan hal-hal seperti ini merupakan hal penting untuk menghasilkan harmonisasi daripada intoleransi. Namun saya melihat penelitian-penelitian mereka tidak lebih detail adalah kalau pakai Peter Berger dan Lockman. Karena apa? Prosesnya bagaimana supaya terjadi revolusi agama? Prosesnya bagaimana supaya terjadi revolusi agama, budaya dan lain sebagainya. Peter Lockman dan teori Berger dan Lockman ini memberikan penjabaran melalui dialektikanya, eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi lebih detail supaya pengetahuan dan bahasa dan lain sebagainya itu menjadi satu hal yang bisa dilihat. Juga tentang radikalisme. Radikalisme juga ada penelitian-penelitian terkait dengan intoleransi agama, bahwa paham ekstrim beragama, eksklusif, konservatif, itu persoalan di dalam masyarakat majemuk. Tapi juga diakui ada kegagalan program-program radikalisasi, yaitu 9 tahun, ada penulis mengatakan 9 tahun program itu ada mengalami kegagalan. Masalah multikulturalisme itu juga beda dengan yang lain. Paham multikulturalisme adalah memberikan sesuatu bahwa ada keperbedaan, ditempatkanlah kesetaraan satu dengan yang lain, itu penting. Teori yang saya gunakan tadi sudah berulang saya katakan pakai teori Peter Berger dan Thomas Lockman. Di sana memang ada keunggulan, yaitu simultan dialektika. Tidak bisa hanya lihat internalisasi, tapi ketiga itu harus kita lihat. Kemudian teori itu juga memberikan konstruksi sosial yang objektif dan subjektif. Artinya apa? Teori ini tidak menekankan bahwa perubahan masyarakat itu terjadi oleh karena masyarakat itu sendiri atau individu. Karena dua hal ini ada teori yang menekankan individulah yang merubah konstruksi masyarakat. Tapi ada yang juga menekankan masyarakat, individu hanya pasif. Teori Peter Berger
dan Thomas Lockman ini luar biasa. Dia menempatkan di tengah-tengah bahwa keduanya saling mempengaruhi, objektif dan subjektif. Peter Berger dan Lockman juga adalah teori yang sudah dikenal, ya, sehingga berbagai terjemahan ada. Oleh karena itu juga mempermudah kita mengenal. Tapi kelemahan yang saya bisa kritisi dari teori ini adalah dia menyelidiki akan konstruksi masyarakat sekalipun ada persoalan individu. 1 menit, Nggih. Oke, thank you. Ini kayak khotbah saya ya, jadi minta maaf, Ibu ketawa. Jadi kayak ada sesuatu ada sesuatu bahwa masyarakat dan kelemahannya adalah jadi masyarakat yang diteliti. Kadang kan proses dari saya ini dari trauma ke harmonisasi nggak gampang, bukan sesuatu yang langsung jadi enggak, tapi ada masalah objektivasi dan eksternalisasi internalisasi yang mempengaruhi. Dan saya juga melihat daripada konstruksi ini adalah kelemahan di dalam media informan yang sekarang sangat berkembang. Jadi susah juga kalau menyelidiki itu dengan hanya berpikir satu simultan seperti itu. Dan kesimpulan saya adalah melalui ini saya mendapatkan satu novelty yang luar biasa, yaitu ternyata intoleransi agama di 3 gereja itu tidak ini secara cepat menghasilkan intoleransi baru, tapi justru harmonisasi, justru solidaritas. Kenapa? Karena ada objektivasi, ada tokoh-tokoh agama, ada himbauan pemerintah, bahkan yang luar biasa, teman-teman Muslim yang sama-sama berjuang untuk Indonesia. Ini saya mau nangis ya. Teman-teman Muslim ini mereka berjaga-jaga di gereja. Mereka juga ikut besok yang kena masalah. Mereka juga ikut dengan healing di gereja. Yang saya tahu dari informan, ada mereka menawarkan supaya healing. Jadi luar biasa bahwa harmonisasi itu adalah tujuan kita bersama di dalam relasi bersama. Itulah novelty yang saya dapatkan. Karena melalui penulisan ini saya melihat bahwa hal-hal yang luar biasa itu terjadi, traumatis bisa ke harmoni sosial, menjadi novelty yang memberikan pencerahan bahwa serangan teroris, bahaya relasi sosial, bahkan intoleransi agama tidak dapat mengancam kita untuk keutuhan bangsa Indonesia. Oke, selamat pagi Ustadzah Bertuah Agustina Manik, ya, yang sudah lolos ya dari berbagai cobaan. Ya, 2018 masih belum lama ya sebetulnya ya. Oh. Ya. Nah, dari judul dari traumatis menuju harmoni sosial dalam perspektif Berger dan Lockman ya. Saya ingin satu konfirmasi saja tentang novelty, ya, novelty, suatu kebaruan dari pengkritisan terhadap Berger dan Lockman. Dari temuan ini tadi disimpulkan bahwa intoleransi justru menimbulkan harmoni, ya, harmoni. Dengan demikian, apakah harus ada intoleransi, kekerasan-kekerasan yang berlangsung di Indonesia dalam konteks besar untuk bisa menuju ke harmoni sosial? Ya, apakah harus ada di Indonesia itu kekerasan-kekerasan itu baru kemudian ada semacam kesadaran dari masyarakat intersubjektif tentang interpretasi mereka terhadap realitas itu menurut Berger itu baru kemudian harmoni sosial tercipta. Apakah harus demikian? Ini langsung ya Pak, jawab. Ya silakan. Oh. Jadi menurut saya bukan kita menginginkan adanya kekerasan atau persoalan, tapi persoalan kemajemukan masyarakat tidak selalu ada. Jadi karena selalu ada, kita tentu harus mempunyai satu konsep kan. Melalui disertasi ini ada himbauan tentu, tetapi keguyupan yang luar biasa antara Muslim yang lain yang sadar kebersamaan, sadar ini kan teroris ya. Jadi menurut saya ya mau nggak mau bukan kita menginginkan ada kekerasan baru terjadi. Lebih bagus lagi kalau masyarakat majemuk yang dewasa kita berdamai dan senantiasa ya mengupayakan perdamaian. Itu saja Pak. Ya, satu kali lagi terakhir.
Dari informan yang diwawancarai, substansi apa yang bisa menunjukkan bahwa subjektivity ya, terhadap realitas dalam konteks Berger dan Lukman itu membantu mendorong timbulnya harmonisasi sosial? Mereka yang punya kesadaran. Tadi awalnya memang informan ini ada yang trauma. Tadi kan saya sebut trauma. Trauma bahkan melihat pakaian muslim ya, minta maaf. Dia hampir 2 tahun, 3 tahun tidak bisa bertemu. Bahkan itu saudaranya sendiri. Tapi dengan himbauan dari para pastor, himbauan pemerintah, teman-teman dia lihat juga teman-teman muslim yang lain juga jaga-jaga gereja datang ya, baik, sehingga itu ada satu perubahan, ada perubahan mereka bersikap gitu ya, walaupun prosesnya lama ya. Begitu Bapak. Terima kasih Pak Kris. Baik, terima kasih Ketua Sidang. Selamat ya Bu Agustina. Temuan Anda kan menarik ya. Jadi dengan Berger dan Lukman dan sebagainya menghasilkan bagaimana proses kekerasan berbasis kekerasan ya, pengeboman itu sebagai proses eksternalitas, kemudian bagaimana para penyintas ini mengsubjektifikasi gitu ya, kemudian bagaimana menginternalisasi tapi tidak muncul kekerasan baru. Jadi justru muncul kesadaran bahwa ini sebenarnya bukan kekerasan berbasis agama ya. Kemudian nah itu yang sebenarnya temuan menarik dari Bu Agustina gitu ya. Tapi mungkin saya ingin tahu persis gitu ya, bagaimana para penyintas itu gitu ya, mengalami proses-proses dari eksternalitas, subjektivasi sampai ke ke internalisasi, sampai kemudian kok muncul ada solidaritas sosial. Silakan. Ya, terima kasih Prof. Itu terjadi karena ada juga program yang sampai sekarang, bahkan ini salah satu pendeta Andri pernah mengikuti yang baru Pak Simon, adalah setiap tanggal 13 tiap bulan ada pertemuan relasi antar agama, berdoa bersama gitu ya. Itu kemarin juga masih dilakukan, tapi tambah terakhir ini mungkin setahun sekali jadi ya. Tapi yang waktu itu tiap bulan dan di situ justru mereka malah, khususnya aktivis gereja ini malah gini, melihat wah mestinya kita begini nih, terbuka. Nah, penyintas selalu hadir di situ dan mereka juga punya kesadaran baru bahwa ini adalah serangan nasional, bukan masalah intoleransi gitu. Jadi pemikiran mereka terbuka. Jadi banyak aspek sehingga mereka membuat mereka ada sesuatu yang disadarkan gitu. Walaupun lama ya, tetap karena mereka alami kejadian itu. Satu lagi, adakah limitasi dari perspektif Berger Lukman ini ketika menjelaskan atau merefleksi sesuatu yang empiris di dalam pengeboman gerejanya? Ya, limitasinya tadi saya katakan bahwa informan ini kan punya banyak media, punya banyak informasi yang cepat gitu ya. Jadi kadang-kadang ya saya yakin juga teori ini tidak bisa menampung kecepatan informasi gitu, karena konstruksi masyarakat itu kan tadinya kalau mau berjalan kan ada eksternalisasi, internalisasi, objektivasi ini yang penting untuk ada perubahan. Tapi kalau banyak objektivasinya itu dari berbagai tempat ya, atau mungkin misalnya caci maki ya juga akan mempengaruhi. Jadi menurut saya ada limitasinya di situ. Satu lagi mungkin pertanyaan nih. Bu Agustina ini dengan disertasi ini sebenarnya menjadi doktor di bidang apa? Saya inginnya doktor di bidang ya sosiologi agama. Saya punya beban adalah gereja itu berfungsi di masyarakat, merangkul. Terima kasih Ketua Sidang. Umi, seperti yang disebutkan pimpinan sidang, saya memang anggota DVI dan waktu kejadian bom itu saya ada di hadapan jenazah-jenazah itu. Jadi saya tahu, oh ini adalah siapa walaupun cuma tinggal potongan tubuh gitu ya. Terus saya menguji diri saya sendiri, saya mangkel enggak ya?
Karena tentu saja mereka juga terus kita dalam pikiran kita kan iki Islam iki pasti gitu ya, sesuai dengan tulisan Umi. Saya tidak, saya non muslim gitu ya. Mangkel enggak ya saya menguji diri saya sendiri. Kemudian saya jujur dengan diri saya sendiri, yang muncul enggak mangkel saya. Karena saya anggap itu bodoh mento yo gitu ya. Jadi saya mikirnya bodoh gitu. Lalu saya melihat orang-orang yang datang gitu. Mereka mencaci enggak ya gitu. Enggak. Mereka tidak mencaci, mereka juga menganggap ini kebodohan gitu ya. Yang datang itu dari semua unsur agama karena kami semua berkumpul atas nama DVI gitu ya. Lalu sebenarnya ini betul, saya setuju Umi ya. Jadi ini bukan persoalan agama sesungguhnya, ini persoalan enggak tahu apa, nanti bisa diteliti lagi. Nah, yang saya ingin tekankan di sini adalah barangkali yang muncul solidaritas Umi. Bagaimana menurut Umi terkait dengan harmonisasi sosial? Silakan. Itu sudah saya munculkan di novelty saya bahwa yang muncul adalah yaitu perdamaian dan solidaritas. Karena kesadaran dalam proses panjang itu ternyata ini kita bukan melawan agama Islam Muslim, tetapi teroris terjadi di mana-mana tempat termasuk di Indonesia. Tapi memang informan itu tidak dari 8 itu tidak semuanya. 2 yang punya. Kan informan saya ini ada yang pendeta, ada yang ini aktivis. Jadi yang ya sadar lebih banyak mungkin yang mengatakan ini Muslim benci sama kami gitu ya. Karena kan 3 gereja langsung dekat-dekat. Ya itu ada. Jadi memang seharusnya kita berpihak untuk melihat ini bukan ancaman terhadap agama tapi masalah nasional. Ya, berarti ini kan tidak bisa diambil di generalisasi bahwa seluruh anggota gereja itu akan setuju bahwa kami tidak dimusuhi Muslim loh ya. Pernah Umi mendapatkan informasi itu dari anggota gereja? Kalau dibilang Muslim Bu yang gini, kena radikalisme gitu loh. Kalaupun informan itu, oh ini Bu yang kena radikalisme dan isu-isu politik yang sekarang yang nggak setuju sama pemerintah gitu ya. Jadi ngomongnya mereka nggak langsung kepada Islam gitu Enggak. Artinya kan punya background yang mereka paham gitu kan ya, bahwa ini radikalisme, ini adalah isu ini adalah ada yang paham, ya. ada yang enggak Bu. Kalau yang enggak paham bagaimana jawabannya Umi? Kalau yang enggak paham bahwa mereka itu adalah mengatakan bahwa ada kebencian. Oleh karena itu tadi kan saya munculkan tetap trauma, kebencian. Kalau di kerjaan menjauh, kalau bisa nggak bertemu dengan yang beragama, tapi itu sedikit ya jadi pemahaman itu ada tapi sedikit. Tapi kan bisa juga kita nggak ngerti karena saya kan nggak meneliti seluruh orang Kristen di Surabaya. Jadinya aku kurang tahu presentasi yang sadar begitu. Tapi kita harus menyuarakan kesadaran itu. Betul. Tetapi variasi jawaban yang tidak tadi itu loh Mi, itu barangkali perlu dimunculkan ya Umi ya, yang tidak tahu itu loh. Bahwa itu juga harus kita perhitungkan gitu, bahwa ternyata masih ada loh yang nggak paham tentang seperti itu. Nah itu harus dimunculkan juga ya Umi. Ada dimunculkan Bu? Ya, baik, sudah. Yang kedua ini cuma koreksi ya Umi, karena ini sudah UDT 2, tidak ada waktu lagi. Ini nanti dicek lagi ya tulisan, salah tulis, apa segala macam bentuk tulisan dan sebagainya ya Umi. Ini hal mendasar yang memang harus dibenakkan dulu ya, supaya kemudian orang membaca dengan happy gitu ya, dengan senang melihat hasil penelitian ini. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Pertama saya ucapkan selamat untuk Promovendus ya sudah pada tahap ini. Karena saya dari ilmu budaya, saya ingin bertanya bagaimana menurut Promovendus tentang interfaith relation ya di Surabaya, terutama dalam konteks di mana Surabaya ini kan lekat dengan budaya arek ya, yang egaliter, terbuka ya kan. Apakah ini juga tidak menjadi semacam push factor ya di dalam proses harmonisasi tadi, dari trauma menjadi harmoni? Karena kalau ini terjadi misalnya di Ambon atau di Jakarta atau di Jogja atau konteks diputar ya, di mana yang dominan itu non Muslim ya, kan ini pasti berbeda ya kan. Lalu bagaimana push factor terutama dari aspek budaya arek yang kita tahu bahwa sangat berbeda dan menjadi ciri khas komunitas atau masyarakat Surabaya yang berbeda dengan misalnya Jogja ya kan, Mataraman Jogja atau pesisir di Lamongan gitu. Silakan. Ya, saya memang melihat bahwa
tadinya awalnya ya bahwa ekstrim itu terjadi di mana-mana ya. Jadi ada di pendahuluan saya kejadian di Kupang, kejadian di Ambon, itu malah yang pelakunya adalah Kristen ya, untuk masalah masjid tidak boleh dan lain sebagainya. Jadi dominasi itu memang sangat mempengaruhi. Kalau budaya memang saya ini kan tidak bicara tentang Jawa Timur secara keseluruhan ya. Jadi apakah orang-orang yang informan itu adalah ya pasti penyintas itu adalah orang-orang Kristen Surabaya, tapi mereka mungkin general lah ya, jadi cara mereka bersikap ya dalam kehidupan budaya arek Surabaya gitu, tapi ya itu makanya ada yang mereka punya kesadaran lebih luas gitu, jadi tidak otomatis ini pasti Muslim, nggak kenceng gitu, jadi ada situasi seperti itu. Jadi menurut Prof. Vendus bagaimana dengan positioning cultural factor ya, faktor budaya dalam hal ini adalah budaya arek ini di dalam disertasi Prof. Vendus? Ya saya ngelihat ya pengaruhnya terhadap situasi sehari-hari mereka saja. Ya maksudnya mereka bergaul dan mereka bagaimana mereka menanggapi akan situasi itu. Jadi kayaknya kalau Surabaya kan sebelumnya tuh terjadi gini, enggak ngerti Surabaya ini harmonis kok, gitu loh. Generalnya gitu. Terus waktu kejadian ini justru jadi muncul gitu loh, hal-hal yang mereka mungkin pikirannya dulu minim ya, jadi dimunculkan. Jadi saya ngelihat itu, memang di dalam sejarah itu kan saya memasukkan ya kapan Islam masuk di Surabaya, Kristen masuk, bagaimana pertemuan dan lain sebagainya. Tapi pengaruh besar itu adalah kayaknya di knowledge ya, pengetahuan mereka terhadap iman dan kebersamaan perjumpaan dengan orang Muslim lainnya. Oke, yang terakhir setelah penelitian itu selesai dilakukan ya, pasti tidak ada penelitian yang sempurna. Sangat komprehensif mengcover semua hal itu kan ya mungkin tapi tidak mungkin terjadi. Nah, bagaimana Prof. Vendus melihat keterbatasan yang muncul dari penelitian ini? Bagaimana kemudian Prof. Vendus mengatasi keterbatasan ini dalam penelitian mendatang? Saya ngelihat penelitian ini kan cuman penyintas ya. Saya sih sebenarnya pengen tahunya sebenarnya Surabaya, tapi saya diingetin bolak-balik sama promotor ini bukan Surabaya loh ya. Iya betul juga, kalau Surabaya kan lebih luas lagi kan, saya harus berbagai aspek masyarakat saya harus teliti kan. Nah karena inilah maka dimunculkan temanya itu keterbatasan hanya penyintas. Mungkin kalau lebih luas lagi nanti ya mesti Surabaya ini menarik juga ya, Surabaya secara keseluruhan karena ada proses-proses 2010 itu kan juga terjadi banyak hal gitu loh. Nah itu kayak ngendep. Tahu-tahu 2018. Nah itu menurut saya itu juga penelitian yang luar biasa itu kalau bisa menyambungkan. Saya belum sampai ke situ Ibu. Okay. Itulah keterbatasan saya. Oke, Ibu selamat ya sudah sampai tahap ini. Sebentar lagi Dokter. Saya mau bertanya ya. Saya tidak menemukan informasi untuk pengumpulan data. Ini pengumpulan data apakah dekat dengan tanggal-tanggal kejadian atau berapa tahun setelahnya ya Ibu? Dijawab dulu. Pengumpulan data informan itu ya? Iya, karena Bu Ika belum menemukan ada informasi itu. Tanggal berapa proses wawancaranya? Berjalan penelitiannya. Itu kan peristiwa 2018 ya. Iya. Kurang lebih 2022. Oh, 2022 ya. Baru terjun. Oke, karena kan nyelesain apa yang awal-awal gitu caranya. 2022 sampai berapa? Berapa lama proses? Sampai tahun kemarin. Oh, sampai tahun kemarin 2024 masih. Jadi ini masih up to date ya. Masih. Kita harus perjelas itu karena kan akan beda ya persepsi misalnya just setelah kejadian dengan ketika 2002-2004 berarti ini masih up to date dan sampai sekarang. Nah kemudian karena saya dari kebijakan publik saya ingin bertanya ini kan ada bahwa novelty ya, terkait novelty, eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi yang kemudian relevan dengan topik ini tuh bagaimana, tolong diperjelas lagi.
Kemudian ini tadi secara novelty, secara teoritis ya. Kemudian yang secara praktis, ini penelitian memberikan rekomendasi bahwa intoleransi agama harus dihapuskan. Kayak itu kayaknya is nothing new gitu. Kayaknya itu argumen yang orang nggak neliti aja sudah we can say that gitu ya Ibu ya. Jadi saya ingin diperjelas kalau dihapuskan itu dengan cara apa gitu. Karena I think namanya fanatisme terhadap agama itu ada aja. Kayak kita nggak mau berbaur apa itu ya mesti ada. Nah, gimana misalnya bahwa gereja bisa kemudian kalau kita di administrasi publik itu collaborative governance, ada partnership gitu, bermitra dan sebagainya yang mungkin kita bisa masukkan teori-teori itu agar tata kelola keagamaan di Indonesia itu benar-benar bisa berbasis kolaborasi antar agama atau berpartner dan sebagainya. Kalau berpartner itu ada mutual understanding, ada face to face interaction dan sebagainya yang ada kriteria-kriteria yang itu harus diperkuat gitu. Nah, itu belum ada di penelitian ini ya hasilnya. Termasuk misalnya bahwa para pastor, pendeta, aktivis gereja menyuarakan perdamaian, pengampunan dan terbuka untuk merangkul semua agama. But how? Itu yang belum banyak dijelaskan ya Ibu ya. Coba dijelaskan itu Ibu. Mungkin kalau dari yang disertasi lengkapnya ada ya, jadi perkataan-perkataan mereka, para informan, perkataan ini ada ya. Kalau yang ringkasan memang saya skip ya, jadi supaya lebih ringkas gitu ya. Nah memang proses tadi pertanyaan pertama jadi lupa. Oh iya gini, tadi kan saya mengatakan bahwa penelitian sebelumnya tuh ada unsur revolusi agama, revolusi budaya, multikulturalisme. Terus gimana caranya proses? Nah, justru kalau saya ngelihat Peter Berger-Lokman ini dia ada prosesnya. Melalui kan ada orang internalisasi pandangan sehingga objektivasi mereka untuk mereka akhirnya eksternalisasi itu ada perubahan. Memang jadi pastor atau hal-hal lain ya, terutama juga dogma ya, dogma untuk mengasihi sesama itu terus ditekankan gitu loh. Nah itu pertama ya. Jadi memang kalau saya lihat ya karena saya pakai teori ini ya kok lebih komprehensif, lebih ngerti. Oh ada jalannya, ada prosesnya, bukan ujuk-ujuk gitu ya. Yang kedua memang ya itu harapan ya. Intoleransi agama kalau bisa tidak ada, ya keinginannya begitu. Tapi saya kok yakin ya, semakin ada kedewasaan di dalam kemajemukan, terutama dari penelitian ini aja ada loh, ya dari penelitian aja ada harmonisasi. Yang saya pikir tadinya saya tuh sebenarnya awalnya mau bilang gini, ada radikalisme loh gitu ya, yang bisa menimbulkan akan intoleransi baru, ternyata enggak. Nah ini justru saya sendiri menikmati artinya, oh ada, ternyata bisa kalau ada upaya ya seperti FKUB, upayanya lebih diperketat, relasi pertemuan dari mulai TK kali ya, pertemuan antar agama sehingga konsepnya lebih luas itu ya. Dan terakhir misalnya gini ya, tadi menyambung dengan Prof. Tok tadi pertanyaan dan pendapat Prof. Tok. Jadi kita sendiri kadang yang muslim itu sangat menyesalkan ya. Jadi itu kayak hanya perilaku dari sekelompok orang ekstremis yang kemudian kita itu sendiri mempertanyakan sebagai muslim ya, kenapa sih harus gitu? It's not a solution untuk kamu misalnya mau meminta surganya Allah misalnya, enggak seperti itu caranya. Jadi memang ini bukan representatif dari muslim in general. Jadi memang penelitian-penelitian ini bisa kemudian menginformasikan dan berkontribusi terhadap toleransi agama yang lebih besar gitu ya Ibu ya. Baik, terima kasih. Saya serahkan kembali ke Prof. Terima kasih Prof. Vika. Bapak Ibu, penanya berikutnya adalah Dr. Sri Endah Kinasih. Ini associate profesor yang tahun ini akan kita proses usulan guru besarnya. Silakan Bu Endah. Terima kasih Prof. Bagong. Ini selamat Bu Agustina sudah sampai tahap ini, sebentar lagi sudah bergelar doktor. Cuman ini Bu, saya hampir sama dengan Prof. Dia yang terkait dengan persoalan budaya gitu ya. Kalau kita perhatikan, Ibu juga menulis tentang bagaimana melakukan pengelompokan atau melakukan pengkategorian bahasa gitu ya Bu ya. Terus melakukan pengalaman-pengalaman sehari-hari, terus akhirnya membentuk konstruksi baru
Nah, saya kurang tahu pengetahuan terkait dengan misalnya pengelompokan bahasa itu kan dipengaruhi juga oleh budaya gitu ya, termasuk di dalam kalau di Jawa, kalau di Surabaya, Jawa Timur itu rata-rata yang dominan kalau teliti di sini adalah arek, budaya arek. Nah, bahasa seperti apa Ibu yang terkait dengan bagaimana Ibu melakukan pengkategorian, pengelompokan sehingga itu membentuk konstruksi baru? Ya, silakan Bu. Ya, saya di penambahan itu ya appendix yang di belakang itu ada cara-cara untuk bertanya sama mereka ya, dari mulai awal kejadian sampai situasi sekarang. Memang ada perubahan. Jadi bahasa yang mereka ungkapkan itu karena waktu saya menyelidiki kan 2018-2022 udah berlangsung 4 tahun. Jadi bahasanya sudah lebih kalem lah Bu ya, tapi tetap mereka itu punya ingatan pada waktu itu mereka punya perasaan apa gitu. Karena saya bertanya pada waktu kejadian dan sesudah kejadian. Jadi bahasanya yang saya tangkap adalah waktu kejadian yang agak berapi-api gitu ya. Tetapi melihat oh ternyata mereka punya pengetahuan, ada yang lain, ada ini. Jadi bahasanya lebih lembut, lebih kalau saya ngelihat mereka tuh lebih oh ini Indonesia memang gitu loh persoalan. Jadi memang dari sisi tekanan dari budaya mereka, kalau GKI itu kan banyaknya umatnya itu kan antara ya Indonesia tapi juga Chinese ada ya. Jadi mungkin bahasa mereka juga kadang-kadang ya saya ngelihat ada tekanan seperti permusuhan, tapi ya itu proses-proses beberapa kali bertemu, beberapa kali pokok pikirannya itu saya kelompokkan ada di lampiran ya. Pertama kali saya bertanya apa, kedua apa, ketiga apa, keempat. Nah, mulai terakhir itu mulai mereka ngelihat bahwa karena mereka sudah dapat banyak masukan, banyak pertemuan. Nah, itu akhirnya mereka agak lebih bahasanya lebih bukan lagi berapi-api tapi oke gitu ya, bahwa ini suatu kesadaran bersama. Pertemuan tanggal 13 itu sangat luar biasa, makanya saya ya pingin juga ikut gitu ya. Karena apa, mereka ngelihat bahwa kan pemimpin gereja ada yang mengatakan gini, dulu gereja kami tertutup, sekarang lebih terbuka, malah tahu doa bersama, malah undang-undang berbagai agama. Jadi hal-hal itu kan menyenangkan ya sebenarnya. Oke, terima kasih Bu terkait dengan informasinya sangat lengkap gitu ya. Cuman ini Bu, yang kedua adalah ketika Ibu menggunakan bukunya Peter Berger, kenapa Ibu tidak menggunakan buku primernya yang asli gitu, ya, jadi bukan terjemahan itu, karena kalau kita baca dengan bahasa Indonesia itu kadang-kadang itu pemahaman apa yang kita pahami dengan menggunakan terjemahan itu kadang-kadang agak sedikit berbeda apa yang kita pahami dalam teks yang buku aslinya. Ya. Saya menyadari saya itu waktu itu mencari ya Bu ya, mencari. Terus saya dapatnya dari web itu ini ya cuplikan-cuplikan atau berapa gitu ya. Jadi nggak seluruhnya memang. Akhirnya saya sudah beli yang Indonesia aja untuk saya baca gitu ya. Jadi kira-kira berapa kali saya memang mencari itu, tetapi memang dari web, tapi tidak keseluruhan karena saya baca juga yang bahasa Indonesia gitu ya. Beberapa bukan satu. Jadi terjemahan mereka begini gitu. Selamat promovendus atas capaian sampai di sini ya. Sebenarnya apa yang saya tanyakan ini kaitannya dengan disertasi yang promovendus kerjakan. Di situ sudah ada beberapa novelty yang promovendus sebutkan. Nah, tetapi novelty di sini atau penelitian di sini mungkin tidak ada gunanya jika tidak disebarkan kepada pembacanya. Nah, karena itu usaha yang sudah promovendus lakukan dalam rangka menyebarkan ini kepada pembaca, terutama dalam hal di sini adalah publikasi. Harus ada dipublikasikan, terutama di jurnal.
terutama di dunia. Nah, usaha apa Provendus yang telah dilakukan kaitannya dengan disertasi yang Provendus lakukan di sini supaya bisa diterima oleh semua pembaca? Oke, silakan. Ya, sebagai kewajiban kan udah ada tulisan di jurnal ya, sehubungan dengan disertasi itu satu. Yang kedua, kelakuan saya saya ini pastor, Pak. Jadi kelakuan saya di dalam menerima relasi. Jadi saya sih sangat senang berjumpa, dan itu selalu menjadi bagian bahwa saya secara pribadi walaupun pastor, saya ini mengasihi siapa saja gitu. Termasuk teman-teman saya ini sekelas ini, saya tok loh Pak yang Kristen. Jadi intinya adalah mereka panggil saya Umi, jadi Islam aja Umi, katanya gitu. Waktu awal-awal dulu saya dikerudungi Pak, Umi cocok loh jadi Islam, katanya ngono. Saya sampai ketawa-ketawa, artinya kami kan teman yang memang saya tidak selalu pakai pendeta ya, kalau di sini kan tidak ya. Jadi tapi mereka tahu saya pendeta Pak. Jadi artinya ya itulah yang kita kembangkan ya, bahwa itu kan agama private ya, kepercayaan. Sedangkan relasi ini Indonesia besar. Ya, usaha saya mungkin membawa diri saya baik-baik di dalam relasi agama, mengasihi bukan lip service tetapi melakukan sesuatu. Karena saya juga punya keluarga besar yang muslim. Jadi itu yang dilakukan. Oke, terima kasih. Bu Manik, sederhana saja saya minta komentar aja soal apakah ini bentuk kepasrahan dari minoritas. Jadi ya udah, minoritas mau diapain, harus harmonis dong, udah harmonis gitu. Nah itu apalagi prakteknya di Indonesia itu harus jujur ya gitu. Banyak kejadian yang para yang terutama misalnya Kristen dan selanjutnya itu kalau mau mendirikan tempat ibadah itu kan susah tuh gitu. Apakah itu yang kemudian masuk dalam konteks tadi traumatik dan semacamnya itu? Saya sebenarnya tidak mendengar seluruhnya ya Pak, tapi saya nangkap. Apa ya yang membuat saya itu terbeban gini loh Pak, agama itu kan baik ya. Kita itu harus baik sama semua orang itu ya. Tapi ternyata saya menyadari Kristen juga ada yang konservatif gitu ya, agak menyingkir. Nah saya nggak suka begitu, dan itu tidak sesuai ajaran. Saya yakin juga dengan teman-teman muslim. Toh saya bertemu dengan teman-teman muslim yang baik di tempat ini. Jadi ada beban ya, beban untuk ayo Indonesia ini kita bersama. Jangan agama itu dijadikan konflik memalukan sebenarnya. Kalau agama itu aja yang menjadi. Sesuai nggak Pak dengan jawabannya? Saya kurang dengar. Udah tua Pak, udah umi. Enggak. Ya memang kalau bicara sama pastor kan adem ini. Nggak ada pendekatan konfliknya sama sekali. Padahal saya pengen memicu itu sebenarnya. Ya itu tadi yang berkaitan dengan soal apakah menjadi traumatik juga melihat ketika ada pengumuman, terus ada praktek-praktek yang soal pembatasan pendirian gereja dan segala macam gitu. Ada nggak? Itu masuk kemudian menjadi kebencian itu ada sebenarnya, cuman menjadi potensi aja mungkin gitu, yang masih terpendam gitu. Ya karena kejadiannya kan 3 gereja dalam waktu berdekatan. Ya itu menjadi sesuatu pemikiran. Mungkin kalau satu gereja lain lagi ya. Nah, kalau 3 gereja dan satu keluarga ya, atau dibagi-bagi tugasnya. Nah itu menjadi sesuatu, ini ada apa dengan kami pas lagi hari ibadah ya, atau minggu. Itu jadi double Pak pikirannya. Ya saya wajar lah kalau informan berpikir gitu. Tapi ya justru kayak ngelihat novelty-nya ini enggak begitu terakhirnya. Tapi itu banyak unsur yang mengharukan saya. Unsurnya bukan dari Kristen saja, tapi dari orang Muslim yang memang ya mengasihi kami juga, saling mengasihi lah ya. Baik, masih ada waktu, saya akan menggunakan hak saya untuk bertanya ya. Bapak Ibu mungkin pernah dengar satu joke ya, yang saya terkesan pada joke itu. Joke itu ceritanya tentang orang Madura dan orang Cina yang naik bis, itu pernah dengar ya? Belum, sekarang aja. Jadi ceritanya hujan-hujan, ada orang Madura di Bungurasi naik bis gitu ya. Maduranya ini Muslim, jadi duduk itu Bismillahirrahmanirrahim, itu
duduk. Sebelahnya orang Cina itu Kristen. Orang Cinanya tanya pada orang Madura, Pak, sampai ndak salah naik, ini bis Akas loh, bukan Bismillah loh. Gitu. Ya, orang Maduranya kan jengkel ya, karena yang orang Cinanya ndak mengerti kalau sebetulnya Bismillah, bukan Bismillah ya. Terus bisnya jalan, hujan, toh, tiba-tiba ada petir gitu, gitu. Bisnya mau nabrak tapi tidak jadi. Nah, orang yang Cina ini bilang puji Tuhan, haleluya. Gitu. Orang Maduranya bilang halilintar, sampai bilang haleluya. Gitu. Pernah dengar ya joke itu? Itu joke yang saya peroleh ketika saya ke Sumeneb. Ya. Teman saya dari Sumeneb yang cerita. Tapi joke-nya itu menarik ya, karena dari joke itu pelajaran pentingnya ketika orang itu tidak mau belajar, tidak mau memahami kelompok yang berbeda, maka dia hanya berpikir menurut kebenarannya sendiri ya. Sikap intoleransi itu kan munculnya karena itu ya. Tapi kayak Bu Agustina itu kan begitu tahu teman-teman Muslim juga baik kan, pikiran kita kan berubah ya. Saya ini orang yang tahu persis karena pernah berdiri di dua kaki ya. Pernah jadi Kristen juga pernah jadi Islam, jadi kadang berdoanya pun saya lupa ya. Berdoa, sholat juga berdoa dengan cara Kristen kadang lupa. Karena kenangan masa lalu ya. Tapi saya orang yang tahu persis hal itu ya. Bagaimana kalau orang memahami bahwa di luar kita ada kelompok yang berbeda, itu intoleransi tidak mungkin muncul ya. Tapi kalau orang hanya bicara agamanya kecap nomor 1, agama yang lain kecap nomor 2, nah itu baru muncul masalah biasanya ya. Itu bagaimana tanggapan Bu Agustina kalau sangat ada, benar Bapak, ya. Sangat benar. Tambah kita punya pengetahuan, tambah kita menjalankan sebenarnya iman kita masing-masing, tambah perdamaian terjadi. Justru saya yakin kalau konflik itu dia nggak ngerti akan agamanya, itu saja, sangat betul. Moga-moga saya doakan jadi Menteri Agama. Agustina. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Memang agak susah saya mengikuti karena bidang yang beda jauh ya. Jadi saya adalah profesor bidang klimatologi atau ilmu iklim. Jadi kalau orang rame perubahan iklim, nah itu bagian saya. Tapi menariknya begini, saya dari Lampung. Di Lampung seingat saya tidak terjadi yang sangat radikal sampai ada pengeboman dan lain-lain, tetapi seperti Kristen lagi beribadah terus diganggu atau tidak disetujui pembangunannya, tetapi tidak sampai kayak konflik yang memanas. Tetapi anehnya seingat saya data terakhir memasukkan Lampung sebagai salah satu provinsi yang intoleran dari 5 yang Lampung termasuk. Nah ini berarti memang kalau dalam disertasi ini kita ngelihat sesuatu yang dari tadi ada kata-kata radikal ya, jadi benar-benar sesuatu yang ini. Tetapi saya lagi-lagi harus mengakui saya bukan ahli dalam sosiologi. Apakah teori ini itu akan bisa juga untuk kita menganalisa tempat yang tidak kelihatan radikal tapi ganggu terus gitu ya. Dan saya tahu persis bahwa teman-teman Kristen pasti nggak suka karena selalu ada rasa tidak aman, sehingga gereja kecil sekalipun kalau ada Paskah atau Natal itu sampai yang jaga polisi itu banyak betul gitu. Nah itu kan juga berarti masih ada yang barangkali terpendam ya, sebuah rasa tidak suka. Tetapi juga jeleknya karena tidak ada yang radikal, tidak ada juga usaha-usaha yang terlihat ya, seperti tadi ada pertemuan di sana nggak ada, tetapi khawatirnya kan bom waktu ya. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah memang teori ini atau yang ini hanya bisa benar-benar berlaku kalau sesuatu itu radikal, sesuatu itu terlihat di permukaan? Bagaimana dengan yang masih jadi potensial ya untuk terjadi konflik? Terima kasih. Saya jawab bahwa teori ini bisa, karena ini bukan, karena ini kan tadi
pas kebetulan ada tiga gereja, tapi bisa karena eksternalisasi, internalisasi dan objektivasi itu terjadi di dalam situasi masyarakat apapun, mau penelitian bukan agama, bukan itu juga bisa. Jadi karena apa ya? Karena kita bertanya kepada masing-masing daripada orang-orang yang kita akan teliti, yang akan kita hasilkan. Jadi teori ini kan konstruksi sosial. Oke, terima kasih. Oke, baik. Yang kedua, Dr. Stin J. Matakupan. Silakan. Terima kasih banyak, Prof. Saya Stin Matakupan dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan di Jakarta yang melakukan penelitian dan advokasi untuk pendidikan yang berpihak kepada anak. Ini penelitian yang menarik sekali menurut saya, dan saya jadi berefleksi apa yang sebaiknya dilakukan oleh ekosistem pendidikan ya. Jadi bukan hanya bicara tentang apa yang dilakukan oleh gereja, lalu penyintas, ini apa yang dilakukan kita bersama sebagai umat beragama, tapi dalam konteks ekosistem pendidikan kira-kira apa ya yang saran diberikan dari sudut ilmu sosial dan ilmu politik ini untuk anak-anak sebagai generasi muda ini punya toleransi yang tinggi, bahwa kita ini memang harus hidup menghormati satu dengan yang lain. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya Ibu Stin bahwa kadang FKUB penelitian perjumpaan agama orang-orang dewasa semua. Gimana kalau nggak dari TK gitu ya, kasih perjumpaan, ada mereka di sebelahnya adalah orang yang berkerudung, di sebelahnya orang Chinese, di sebelahnya. Kayaknya itu perlu ada sistem, ada apa namanya kalau ini ilmu tuh ada dimasukkan akan pendidikan-pendidikan seperti itu. Karena saya udah ya itu saya juga punya beban itu karena saya ada misalnya ini dengan orang-orang Jember ya, dia dari TK kita ayo ada pertemuan gitu, pertemuan antar agama. Tapi kalau itu di pendidikan formal lebih bagus lagi. Itu aja. Terima kasih. Berikutnya Dr. Linda Bustan M.Div itu apa Gi? Maaf. Master of Divinity. Divinity. Prof ya. Oh iya, teologi ya Gi. Ya silakan Bu Linda. Ya, terima kasih pimpinan sidang. Selamat untuk sahabat saya, Ibu Agustina Manik. Jadi saya mau bertanya sehubungan dengan temuan yang didapat dan juga pengalaman saya sebagai dosen yang semester lalu mengajak mahasiswa kurang lebih 1.000 mahasiswa masuk ke sekolah-sekolah di Surabaya. 1.000 mahasiswa ini mengajarkan tentang Indonesia beragam dan juga bahwa Indonesia ini bagaimana kita mencoba mendetek apakah ada intoleransi di tengah-tengah grassroots di kelompok sekolah. Dalam hal ini adalah anak-anak SD dari kelompok marginal dari sekolah berlatar belakang agama. Nah, temuan kami atau pengalaman dari mahasiswa itu ternyata masih ada. Jadi contoh misalnya masih ada itu ketika setelah selesai berdoa sesuai dengan agama dari siswa tersebut dari kelompok tertentu ini ya, kemudian mereka tanya, "Kak, kapan mualaf?" begitu. Ditanyakan. Lalu kemudian juga mereka tanya, "Kak, makan babi?" gitu loh. Nah, mahasiswa sudah kami siapkan sehingga kemudian mereka sudah tahu bahwa atau paling tidak sudah siap mental menghadapi situasi. Temuan ini berarti apa? Di grassroots masih minim. Potensi intoleransi itu sangat kuat. Itu menunjukkan data dari Setara Institut berarti masuk. Karena Surabaya, Jawa Timur tidak termasuk dalam kelompok 3 besar kota yang toleran. Itu berarti ada, realitanya begitu. Nah, sehubungan dengan itu Bu Agustina Manik, yang saya ingin tanyakan adalah pengalaman-pengalaman apa? Tadi kan sangat kuat berbicara tentang solidaritas, ada harmoni sosial. Lalu saya temukan bahwa di lapangan itu kohesi sosial aja masih rentan begitu loh. Bagaimana kita bisa membangun harmoni sosial ditambah dengan kemudian pengalaman-pengalaman yang traumatik ya, dalam arti bahwa tadi pengalaman penyintas ini kan 2018. Kemudian mengalami ada trauma sosial, pandemi COVID-19. Nah, seberapa maksudnya pengaruh ini yang akan mempengaruhi tampilan hasil temuan yang diambil tahun 2022 sampai 2024 yang berkaitan dengan upaya dari gereja-gereja ataupun pimpinan agama untuk membangun kohesi sosial melalui pertemuan-pertemuan yang ada. Jangan-jangan itu sebenarnya bukan karena Surabaya ini pada dasarnya
toleran gitu, tapi pada dasarnya ada pengalaman-pengalaman bersama yang membangun itu atau bagaimana? Nah, saya tidak tahu, ini saya mau tanyakan kepada Ibu Agustina Manik. Terima kasih. Kalau mau saya lihat ada itu masih proses ya, makanya saya teman-teman GKI di sini kan ada ya, para pendeta di sini beberapa, kita memang harus masih berjuang supaya gereja itu memperhatikan masyarakat dan perjumpaan-perjumpaan. Jadi saya sangat luar biasa kalau teman-teman itu terlibat di dalam perjumpaan-perjumpaan agama, karena itu harus ada. Karena kita harus saling merangkul dan saling menghargai ya tentu. Jadi pengalaman saya adalah ya waktu saya masih aktif, kan sekarang udah emeritus ya, masih aktif saya mengupayakan itu. Misalnya ya Pak, tapi upaya yang sudah general itu perlu ada pemikiran baru. Misalnya ketika mereka berpuasa kita membagikan takjil ya. Artinya bukan hanya sekedar tapi ini lokasi kami gitu ya. Jadi sebenarnya perjumpaan itu jangan cuman kalau terjadi sesuatu, tapi harus menjadi program dalam sebuah gereja. Dan juga ini ya, teman-teman saya di UK Petra ini kan kebanyakan juga nggak banyak Chinese-nya ya. Itu kan sangat berdampak luar biasa jikalau sering terjadi yang Ibu Linda lakukan gitu ya. Itu kan, tapi kan nggak bisa cuman program 1 tahun sekali, terus menerus sehingga mereka punya ini. Jadi itu pun sedang berproses ya. Saya rasa gereja-gereja yang sadar berproses ke sana untuk kita terus menerus ada pertemuan, ada perjumpaan, ajak rangkul kebersamaan, itu penting. Baik, terima kasih Ketua Sidang, dan untuk Bu Agustina Promovendus, 1 minggu setelah bom meletus, itu kami para pendeta bersama dengan kelompok penggerak masyarakat sipil mendapati amarah yang sangat besar di masyarakat Surabaya. Nah, bagaimana Bu Agustina memandang bahwa para pelaku teror dan anak-anaknya itu sesungguhnya juga adalah korban yang harus dirangkul dan kita perlu pro-existence dengan mereka. Terima kasih. Saya tahu itu dari teman-teman ada yang menyelidiki itu, Pak. Jadi ini kan penyelidikan terbatas. Ada penyelidikan yang berikutnya tuh, 2 teman saya di sana tuh penyelidikin terhadap korban dan anaknya. Tetapi memang saya ngelihat bahwa mereka menjadi korban itu udah disuarakan salah satu pemimpin gereja. Kita ini nggak bisa memusuhi mereka, membenci, karena mereka juga korban dikeluarkan. Ada waktu saya menulis itu yang mungkin yang buku yang lebih lengkap daripada disertasi ini disuarakan itu. Jadi memang itu harus disuarakan karena untuk menimbulkan satu kesadaran bukan mereka saja kita membenci mereka, tapi mereka juga korban. Kita juga harus mengampuni karena mereka juga korban. Itu ada disuarakan. Dan itu juga kita yang menyuarakan juga ya, supaya baiklah ya. Begitu Bapak Andri. Selamat Umi Nina sudah sampai tahap ini ya, selamat sebentar lagi insya Allah. Baik, ini disertasi yang sangat menarik begitu ya. Satu saja gitu ya. Kira-kira apa faktor utama begitu ya, yang faktor utama yang membuat penyintas pengebom ini ya, pengalaman-pengalaman utama apa yang membuat penyintas pengebom ini dia ada persepsi menginternalisasi dari traumatis ini menuju harmoni seperti itu. Tidak usah dijawab dulu, saya mau nambah lagi 1 undangan akademik, Dr. Syafrida Nur Rahmi, silahkan. Ya, terima kasih Ketua Sidang. Selamat Umi Nina. Umi Nina ini sahabat kesayangan kami semuanya satu angkatan, karena kalau sudah Umi Nina bertitah gitu ya, berkhotbah gitu, kami akan tunduk dan mengiyakan gitu ya, karena Umi Nina selalu semangatnya membara gitu, dan saya sebagai salah satu follower Facebook Umi Nina gitu ya, yang selalu menebarkan cinta, dan saya merasakan upaya untuk meredam setiap kali perpecahan gitu. Kalau misalkan ada isu, mesti Umi Nina selalu menebarkan, jangan
musuhi pemerintah gitu. Nah, sebagai dosen komunikasi Umi Nina, saya pengen melihat dari sudut pandang media gitu. Apakah traumatis dan harmonisasi atau solidaritas itu juga dipengaruhi oleh baik media massa gitu. Kalau kita tahu ya 2018 itu kan berada di antara 2 tahun pemilu 2014 dan 2019 yang sangat intoleransinya itu di blow up sekali gitu, yang kadrun, cebong dan sebagainya itu ya. Kemudian tahun ini gitu, saat ini gitu, itu semuanya sudah hilang. Saya merasakan kita semua sudah menganggap bahwa perbedaan itu adalah hal yang wajar, dijadikan guyonan. Podcast itu biasanya mendatangkan habib dan pastor dan pendeta, dan mereka ngobrol tentang login, tapi itu bukan sebagai sebuah upaya untuk serius kemudian tarik menarik, tidak, tetapi itu sebagai sebuah harmonisasi yang itu hanya candaan saja gitu. Kita sangat menghormati satu sama lain, termasuk sebutan kita umi itu kan sesuatu yang di Islam itu sangat dihormati, sangat dipercaya kata-katanya, sehingga kita selalu menyebutnya Umi Nina gitu. Apakah media itu juga dalam risetnya Umi Nina berpengaruh untuk mencapai keharmonisasian, atau justru sebaliknya media juga yang membuat perpecahan atau trauma itu semakin besar? Itu saja. Terima kasih Umi Nina. Silakan Bu Nina. Dua pertanyaan ya Pak ya. Jadi kalau saya ngelihat tadi kan saya katakan bahwa teori ini ada kekurangan karena media begitu cepat, itu persoalannya. Kalau penyintas itu ada beberapa, karena penyintas itu kadang-kadang media itu yang tidak semua orang terpengaruh media, tapi pengaruhnya terhadap banyak orang, lebih kepada langsung direct ya. Nah, yang terpengaruh daripada media cuman mereka mengatakan bahwa ini ada kebencian terhadap pemerintah. Jadi bukan masalah agama, tapi kebencian pemerintah, mau menurunkan pemerintah yang sekarang, sehingga terjadi beberapa bom-bomnya kan waktu itu bukan hanya di gereja ya, ada beberapa tempat. Jadi ini adalah begini. Jadi media sangat mempengaruhi. Tadi saya udah katakan sangat mempengaruhi, tetapi untuk penyintas ini 8 orang itu adalah lebih kepada komunitas dan media 1-2 orang punya wawasan yang lebih luas karena media juga. Media sangat pengaruh Ibu. Yang kedua tadi. Oh iya, silakan. Yang kedua Ibu Neti, saya Dr. Neti, prosesnya memang proses yang enggak sadet-sadet kayak tulisan ini ya. Prosesnya itu panjang. Orang udah 5 tahun lalu kejadian, udah itu mereka masih ada gitu loh. Cuman karena desakan yang harmonisasi melalui pemerintah, melalui teman-teman muslim lainnya, melalui para pastor, itu akhirnya menekan mereka punya anggapan yang buruk. Nah itulah yang mungkin menjadi sebuah sistem yang harus kita hidupi dalam masyarakat. Banyak yang positifnya di media, banyak yang ini. Jadi jangan maki-maki gitulah, saya tidak terlalu suka ya maki-maki orang dan lain sebagainya. Itu ya. Baik, Bapak Ibu, satu lagi ya. Dari undangan akademik, Pendeta Simon Filantropa. Silahkan. Ya, saya bisa mengerti kalau lalu ini kok jadi agama. Karena apa? Setiap kali konflik terjadi, apakah ngebom, apakah penghancuran, pemerintah tidak pernah buat statement. Yang berkumpul tokoh agama. Maka rakyat pun akan berpikir benar ini konflik agama. Ya, kan begitu. Maka pertanyaan saya menurut saya jadi penting adalah apakah penyintas juga ditanyain bagaimana pemerintah, ya waktu itu saya kira masih Bu Risma ya. Apakah Bu Risma menangani dengan baik, bagaimana mereka terhadap pemerintah, supaya penyintas pun juga punya kesadaran bahwa ini bukan persoalan agama. Tapi pemerintah berkewajiban membuat pernyataan. Sampai sekarang kita tidak pernah tahu bom di 3 gereja itu apakah itu, kita hanya menyebutnya itu teroris. Tapi pemerintah sendiri nyatakan apa? Coba. Jadi dan saya kira Jawa Timur ini kalau dibilang toleran juga enggak.
punya banyak pengalaman panjang tentang bom, tentang rusak gereja, itu punya banyak pengalaman. Kita belajar banyak sebenarnya dari itu. Saya kira pertanyaan saya gitu, apakah penyintas juga ditanyain tentang sikap pemerintah terhadap itu? Terima kasih. Dalam latar belakang saya katakan bahwa pemerintah mempunyai peran untuk intoleransi karena tidak sregep ya, tidak cepat, ini bahasa saya kurang ilmiah terus ya, tidak cepat untuk menangani. Tetapi khususnya pada saat ini misalnya yang kejadian yang di GPPS, dia katakan Bu Risma datang ganti itu loh motor-motor yang rusak. Jadi mereka punya positif terhadap pemerintah. Juga karena kan ada yang ikut pertemuan penyintas ini. Ya, di salah satu yang di Diponegoro. Dia katakan saya jadi ketuanya dan saya ngelihat pemerintah kondusif. Cuman ada juga penyintas yang mau mengatakan gini, ini lukanya sampai panjang, tapi bantuannya cuman sampai sini gitu loh. Ya, ada kan yang sangat luar biasa yang sampai semua tubuhnya hampir ya berapa persen itu ada kalau nggak salah ya saya munculkan di itu. Jadi memang macam-macam. Tapi umumnya kalau saya nilai sepintas ya ini nggak boleh begini. Tapi 70% mereka menganggap oke kok. Cuman ya itu kelanjutannya pemerintah untuk menolong karena operasi masih berlangsung akhirnya dia dibantu oleh orang-orang lain gitu ya, kelompok-kelompok sosial lain. Tapi kalau menurut saya langsung datang, waktu yang di Dipo juga langsung datang. Itu ya kata penyintas ya, karena saya sendiri nggak tahu. Langsung datang cuman mengambil mayat atau membersihkannya berapa hari kemudian gitu, tapi langsung menangani. Saya kurang tahu untuk posisi detailnya. Tapi ada posisi pemerintah berperan baik. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan hasil rapat yudisium ujian doktor terbuka dan setelah mempertimbangkan prestasi yang telah dicapai Promovendus selama dalam pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja Saudara Promovendus dalam melaksanakan penelitian, ketelitian dan ketekunan dalam mempelajari kepustakaan, kemampuan Promovendus dalam menarik kesimpulan yang bermanfaat, cara Promovendus mempertahankan disertasi yang menggambarkan kemampuan Promovendus dalam menguasai dengan baik bidang ilmu yang diteliti, semangat Saudara Promovendus dalam upaya menyelesaikan pendidikan, kredibilitas ilmiah dan kegunaan, serta sumbangan yang berharga dari disertasi Promovendus untuk ilmu pengetahuan, penilaian yang dilakukan oleh Panitia Ujian Dokter Tertutup tanggal 3 Maret 2025 yang diketuai oleh Profesor Dr. Pil Tuti Kusbardiarti, segala peraturan dan wewenang yang ada pada program doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, maka dengan ini pimpinan sidang memutuskan bahwa disertasi Saudara Promovendus diterima dan dengan demikian Saudara Bertuah Agustina Manik, Master of Theology, telah menyelesaikan pendidikan doktor dalam program studi ilmu sosial dengan masa studi 6 tahun 5 bulan. Belum 7 tahun Bu Anda Mas. Serta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Kalau waktunya tidak lewat 4 tahun bisa kumlot ya, karena sudah lewat dan saking cintanya Bu Agustina pada program studi S3 ini, maka berlama-lama untuk lebih mendalami ilmunya. Kepadanya diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar itu. Dr. Bertuah Agustina Manik, Master of Theology, adalah merupakan doktor ke-351 dari program studi S3 Ilmu Sosial. Janji Doktor Baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Saya Doktor Baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga yang excellent with morality berjanji: 1. Berjiwa Pancasila sejati dan berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Setia dan menjunjung tinggi kehormatan alma mater tercinta Universitas Airlangga. 3.
menjunjung tinggi moral agama, tata krama, dan etika dalam segala perilaku dan tindakan. Yang keempat, senantiasa belajar, mengembangkan ilmu dan keahlian, serta mengamalkannya untuk kemaslahatan umat manusia. Yang kelima, senantiasa bekerja keras, cerdas, tuntas, dan ikhlas, serta jujur, amanah, dan penuh tanggung jawab. Ayat keenam, senantiasa mengabdi, berdharma, bakti suci, dan berjasa mulia, dan untuk kepentingan bangsa dan negara. Ketujuh, senantiasa menjaga kehormatan guru-guru kami, para pendidik, serta para insan cendekia. Demikian. Saya sangat berterima kasih. Saya sudah pindah ke Jakarta, tepatnya Bekasi. Dan di akhir saya pindah itu, saya mendapatkan universitas terbaik di Jawa Timur, yaitu Erlangga. Jadi ini anugerah bagi saya bisa studi di tempat ini. Dan saya melihat proses-proses, karena saya sebelumnya teologi ke Universitas Umum ini sangat luar biasa ya, berproses untuk belajar dan belajar. Jadi saya sangat luar biasa terhadap universitas ini. Saya teringat akan bunda saya yang 4 tahun lalu udah pergi. Dia katakan, lanjutkan Inang, ya itu orang Batak soalnya. Saya tanya, gimana nih saya mau sekolah lagi? Lanjutkan Inang. Yes, kata dia gitu ya. Dia orangnya semangat ya, orang Batak seperti itu ya. Jadi saya bilang, wah waktu itu hati saya, ya sudah, saya kalau udah dari kata ibu, ya sudah. Itu berarti positif, dan keluarga saya salah satunya Karita di sini juga sangat mendukung. Saya deg-degan. Tadi malam saya agak stres sedikit. Rupanya begini ya. Saya dulu tidak ngerti bahwa teman-teman di sini itu kok bisa nangis gitu ya. Saya ini orangnya jarang nangis. Kenapa nangis gitu ya? Orang studi ini menyenangkan kok nangis gitu ya. Oh rupanya baru saya tahu ya, tadi malam saya stres-stres dikit, bolak-balik ke kamar kecil, rupanya ya seperti inilah ya saya alami juga. Dan saya berterima kasih di sini untuk teman-teman S3 ini luar biasa. Tadi saya sendirian tapi tidak merasa sendiri. Walaupun saya Kristen, katanya tadi Profesor katakan bahwa itu adalah Umi sebutan toleransi. Ya saya ingat itu. Umi menjadi sebutan. Kayak belum pernah dipanggil Umi loh. Ujung-ujung belum pernah. Ya, disinilah saya dipanggil Umi, bahkan mau diislamkan. Bahaya. Itu yang membuat saya ketawa-ketawa. Iki orang nggak ngerti saya ini pastor kok ya mau diislamkan. Umi cocok pakai kerudung katanya gitu. Dan saya juga berterima kasih di sini ada teman-teman GKI. Boleh para pendeta GKI boleh berdiri. Ini adalah teman-teman sejawat saya, mereka orang-orang penting di GKI dan mereka juga adalah yang akan meneruskan akan toleransi itu. Dan saya berterima kasih untuk GKI Sulung, GKI secara umum karena itulah lembaga yang saya hidupi selama 30 tahun dan mereka akhirnya mengizinkan saya dan saya boleh ada di dalam proses ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat seluruhnya para profesor. Kalau boleh saya nggak usah berlutut ya, tapi saya sangat berterima kasih.
Salam siang mulia teh, matur nuwun untuk semua ilmunya. Luar biasa. Jadi saya menutup hal itu dengan rasa terima kasih kepada semua yang hadir dan para profesor dan para pendidik di tempat ini. Baik, terima kasih. 2018 ya, 7 tahun kurang 2 bulan, Bu. Maksud saya mau saya paskan 7 tahun. Ya, 7 tahun yang lalu Bu Agustina datang ke saya. Saya pikir ngimpi opo ya pendeta mau datang dan belajar, apalagi saya bimbing gitu ya. Nanti saya bisa kualat ya, berlipat-lipat. Karena kalau di gereja beliau adalah 1-2 kali pernah khotbah di gereja saya di GKI ya, GKI PTI. Tapi saya pikir oke lah, saya akan terapkan. Kalau di gereja beliau adalah menerapkan relasi kuasa ya, sehingga kami semua nggak bisa apa-apa. Tapi oke, saya gantian akan menerapkan relasi kuasa. Dengan hasil 6 tahun, berapa tadi? 5 bulan. Ya, di balik itu semua ada semangat ya dari Bu Agustina, walaupun dari bidang ilmu yang berbeda, tapi ada semangat yang hidup di situ, menyala-nyala untuk belajar ilmu sosial, terkhusus juga sosiologi kontemporer, apalagi dengan diskurs Berger dan Luckmann, yang kita tahu semua dalam komunitas sosiologi kontemporer ini sangat berat sekali kalau kita belajar Berger dan Luckmann. Namun dengan hasil yang ada saat ini, saya appreciate ya semangat dibalik kerja keras selama ini Bu Agustina ya, dan semoga apa yang sudah dicapai pada siang hari ini menjadi berbeda setelah ada gelar doktor tadi. Ya saya pikir-pikir, wah ini apa nanti berpengaruh pada viatikum ya? Ya ini nanti ada yang undang kemudian efeknya pada peningkatan viatikum. Nah mudah-mudahan nggak ada ya efeknya. Tapi efek dari apa yang dipelajari itu akan semakin kuat. Ya Bu Agustina menjadi semacam penyebar bagaimana ilmu sosial itu bisa diterapkan ternyata ke berbagai bidang kehidupan, direfleksikan, dikritisi, dan kemudian dibangun semacam pemahaman yang baru ya untuk memperbarui konteks ilmu sosial yang terus terang kebanyakan dari Barat. Ya, originalitas dan genetik dari Indonesia sendiri ya, dari ilmuwan Indonesia seperti apa itu yang kemudian harus ditularkan ya, bahkan tidak hanya secara nasional tapi juga secara internasional. Teori-teori baru bisa dibangun dari komunitas Indonesia yang sangat beragam itu. Sekali lagi appreciate kepada Bu Agustina. Selamat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bu Agustina ini tipe pejuang. Jadi nungguin gitu ya, kalau mau konsultasi nungguin. Kadang-kadang kita seperti diteror gitu ya. Seperti diteror. Budi kapan ada? Kapan ini saya di sini. Oke. Ya. Dan walaupun kita berjarak ketika Bu Agustina di Jakarta, tapi dengan ketekunan Bu Agustina kita konsultasi lewat online gitu ya. Dan Bu Agustina ini utun ya kalau orang Jawa itu. Jadi suruh memperbaiki, besok datang lagi diperbaiki, nanti dikoreksi lagi, diperbaiki lagi, sampai yang semuanya tuh gimana sih Bu gitu ya. Tapi dia utun gitu. Nah itu yang saya apresiasi dari Bu Agustina ya. Jadi walaupun mungkin di luaran pendeta ya Bu, tapi ketika jadi mahasiswa ya mengikuti aturan sebagai mahasiswa gitu ya. Nah ini kesan saya kepada Bu Agustina dan pesan saya pada Bu Agustina, ilmu ini mungkin bisa diamalkan. Dan sekarang Bu Agustina mungkin tidak sekedar tahu dari aspek teologinya gitu ya, tapi bagaimana dari aspek sosial politiknya begitu ya. Itu yang penting mungkin untuk bekal Bu Agustina, entah
nanti tetap jadi pendeta, tapi sembari mengajar begitu ya. Oh, ini ada ilmu baru gitu ya. Dan itu yang menurut saya ilmu itu nanti amanah. Itu yang saya harapkan dari Bu Agustina, nanti udah lulus, tahu-tahu Bu Agustina juga udah jadi profesor gitu ya. Oke, amin. Baik, itu saja saya apresiasi ke Bu Agustina. Bapak Ibu sekalian, saya mewakili FISIP menyampaikan selamat untuk Umi Agustina. Ya, saya ikut menyebut Umi saja. Ini Bu Agustina ini lulus pada momen yang tepat ya. Bapak Ibu kalau mengikuti pemberitaan hari ini, UNER hari ini dinobatkan sebagai universitas 9 terbaik dunia untuk dampak SDGs. Nomor 9 di dunia ya, untuk perguruan tinggi yang berdampak pada program SDGs. Nomor 1 di Indonesia untuk program yang berdampak SDGs menurut THE ya, Times Higher Education. Lalu hari ini juga QS baru mengumumkan UNER sudah tembus 300 besar. UNER sekarang ranking 287 dunia. Ini tentu itu kehormatan sekaligus beban bagi Bu Agustina ya, lulus dari satu universitas yang disebut-sebut memiliki most improvement keajaiban lah ya. Karena dari ranking 700 di 3 tahun yang lalu, sekarang kita ranking 287 dengan anggaran hanya 1,7 triliun, sementara UI 3,5 triliun. UGM juga 3 lebih, ITB juga 3 lebih. UNER 1,7 sudah bisa ranking 287. Kalau kita 3 triliun lebih, ranking kita masuk 100 besar. Itu katanya orang UNER ya. Selamat ya Bu Agustina, selamat untuk lembaga, selamat untuk keluarga. Moga-moga ketemu lagi di Bu Agustina kalau pengukuhan guru besarnya. Selamat. Dengan demikian rapat sidang ujian terbuka selesai dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Sidang ujian doktor terbuka saya nyatakan ditutup.